Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi bersama Aisyah Latiba tentunya untuk podcast dari Kamu Untuk Indonesia. Aisyah mau nyapa dulu, selamat sore nih buat kamu yang udah bergabung via Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga YouTube dan website Partai Perindo. Happy banget karena seperti biasa kalau ngomongin podcast dari Partai Perindo kita bakal membagi-bagi kebahagiaan. Bentuknya e-voucher belanja. Ada Rp300.000, 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik. Jadi jangan lupa mengutip quotes terbaik yang ada di podcast episode sebelumnya. Tapi ingat, bukan cuma di komen dan dikutip aja, follow dulu Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune karena seperti biasa pasti topiknya super duper menarik yang kali ini kita bakal membahas sesuatu yang kayaknya bisa memberikan kita ilmu lebih dalam lagi. Jadi kalau penasaran kita bakal membahas keutamaan membantu sesama menurut agama Islam. Nah ini nih penting banget. Karena apa? Karena Aisyah gak bakal sendirian. Aisyah punya bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren. Kita langsung aja menyapa Bapak Muhammad Ulil Albab Jalaluddin yang biasa akrab dipanggil dengan Gus Ulil. Halo Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik Mbak Isa. Ini lagi ke Jakarta kebetulan ya? Siap. Lagi ke Jakarta. Lagi main ini. Lagi main. Ini boleh cerita dulu sharing karena tadi off air kita udah sempat ngobrol. Aisyah udah siap banget mau gali ilmu jauh lebih banyak lagi. Di Siap, off air Mbak Isa. tadi udah ngobrol banyak banget. Boleh dikenalan dulu ibaratnya sama penonton podcast kita selama ini apa aja kegiatan yang sudah Gus Ulil lakukan dan juga materi-materi apa yang selama ini sudah menambah ilmu masyarakat dan juga para penonton kita ibaratnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemirsa MNC Group. Saya Muhammad Ulil Albab Jalaluddin. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa menemani Mbak Isa dalam podcast Perindo. Betul. Kegiatan saya sehari-hari mengasuh pondok pesantren. Nama pondoknya Al-Falah yang ada di Wonosobo. Oke. Kalau dulu saya alumni pondok Al-Falah Ploso Kediri dan Al-Asariyah. Kalau keseharian saya yang di samping ngajar juga aktif di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke, Yang NU di PWNU Jawa Tengah. Saya kebetulan sebagai Ketua Kajian Aswaja LBM PWNU Jawa Tengah. Keren. Ini kalau yang penasaran mungkin bisa ngelihat juga karena di YouTube Gus Ulil juga lumayan aktif ya. Ada banyak juga sering podcast dan lain-lain. Cuman hari ini kita kayaknya kalau ngomongin ilmu yang bakal kita gali, kita ngomong dari hal-hal yang simple dulu. Siap Mbak Isa. Kita agak sedikit flashback kemarin ada sebuah kejadian tepatnya tanggal 29 November 2022 Di Cianjur ya? Cianjur, yaitu gempa bumi. Sebenarnya kalau secara general gitu Gus, kalau menurut ajaran Islam gimana sih tolong menolong itu yang seharusnya? Ada hadis qudsi. Oke. Hadis qudsi, hadisnya bahkan Nabi Muhammad SAW. Inna hadza dinun irtadhaituhu li nafsi wala yuslihahu ila sahaq wa husnul khuluq. Artinya agama Islam itu sudah final. Dan agama Islam itu akan kelihatan menarik kalau pemeluknya itu berkarakter, punya jiwa sosial yang tinggi. Suka menolong. Itu dasarnya. Jadi kalau agama Islam ingin kelihatan menarik, ya pemeluknya harus punya karakter, suka ta'awun, suka menolong. Tapi ini tadi sempat off air juga kita bicarakan ya Gus ya. Ada banyak orang di luar sana yang sering menolong tapi secara tidak langsung konsepnya untuk pamrih dan juga ria gitu. Tapi tiba-tiba Gus Ulil langsung tuh ngomong, nge-tackle, ya nggak apa-apa, mendingan ria, yang penting dia menolong. Nah sebenarnya jadi gimana tuh Gus? Sebaiknya tuh. Siap gini Mbak. Saya teringat Mbak, ada hadis yang termaktub dalam kitab I'anatul Thalibin. Ini podcast ala santri Mbak, karena saya basicnya pondok pesantren. Kitab I'anah itu kitab pedoman santri-santri yang ada, khususnya yang ada di Indonesia yang mengikuti madhab Syafi'i. Di situ ada hadis yang termaktub dalam kitab I'anah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong kepada sesama. Kalau kita sering menolong, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi kita ngobrol santai Mbak ya, sambil ngopi sama Mbak Isa. Bagaimana kalau
bersedekah, membantu, Iya. tapi ada unsur riaknya, Betul. mungkin ada unsur biar dipuji Iya. dan lain sebagainya. Menurut saya itu baik kok, baik daripada sama sekali tidak bersedekah. Tapi dengan catatan loh Mbak, dengan catatan loh ya, kita bersedekah biar mendapatkan pahala. Itu ya bersedekahnya tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nanti kalau ikhlas tuh gini Mbak, ikhlas kalau kelas makom-makom seperti saya, ya sama dan Mbak Esa lah, ikhlas itu harus dipaksa. Yang penting kita bantu dulu, lama-lama kan kita ikhlas sendiri. Dengan sendirinya kita nggak-ikhlas. Nah kalau mungkin awal tujuan kita membantu, ada trik lah, mungkin ada intrik apa, ada tujuan yang sesuatu biar dipuji atau biar apa. Menurut saya kalau biar menjadi apa ya, biar diikuti oleh orang-orang sekitarnya, oh ternyata dia ahli sodako, terus teman-temannya terinspirasi juga ikut sodako, nggak apa-apa kalau niatnya seperti itu. Contoh kayak saya mungkin ya Mbak ya, saya pakai baju bagus, kalau niat saya adalah untuk pamer, untuk riak, nggak boleh. Tapi kalau saya niat pakai baju biar Islam, biar santri kelihatan rapi, biar Islam diagungkan, ya nggak masalah. Tapi Gus, kalau ngomongin seputar tolong menolong gitu, sulit kayaknya untuk kan namanya juga manusia, pasti ada momen-momen dimana hati ini rasanya tuh ria, ada dengki. Untuk menghilangkan itu sebenarnya gimana Gus? Jadi terus aja bantu tapi tetap nggak apa-apa gitu? Tetap terus bantu aja. Nanti lama-lama ikhlas itu dengan sendirinya akan ada ikhlas. Karena gini, ikhlas itu harus dipaksa. Kalau menurut guru saya, waktu saya mondok di Pondok Pelosok Kediri, kalau seperti Mbah Yedah pernah dawuh, ngamalo ikhlas nomor 2, nomor 3. Nanti dengan sendirinya akan ikhlas. Karena akan menjadi karakter kita, akan menjadi kebutuhan kita untuk terus membantu. Kalau ikhlas itu tidak dipaksa, sedekah tidak dipaksa, kapan kita akan ikhlas? Kita nggak usah bicara ikhlas dulu, yang penting kita membantu dulu. Nanti insya Allah ikhlas akan muncul dengan sendirinya. Jadi konsepnya nggak usah sok-sokan ikhlas lah, yang penting bantu dulu. Nanti insya Allah sebulan akan ikhlas sendiri. Karena sebenarnya untuk menjadi pribadi yang 100% ikhlas itu sulit nggak sih? Sulit sekali Mbak. Karena derajatnya ikhlas itu kan ada 3 macam. Ada dibagi 3 klasifikasi. Kita mungkin ibadah atau sedekah. Ikhlas yang paling rendah itu ibadah karena biar tidak masuk neraka, karena biar tujuan bisa masuk surga. Ini derajat yang paling rendah. Iya. Yang nomor 2 seperti ikhlasnya Robi'ah Al-Adawiyah. Ini tokoh ulama perempuan as-sufi, tokoh tasawuf. Beliau ibadah, beliau bersedekah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi memang benar-benar mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak mungkin suaminya Mbak Esa atau pacarnya Mbak Esa lah. Kalau mencintai Mbak Esa tulus, udah nggak karena apa-apa. Gitu. Wah. Itu derajatnya ikhlas Mbak ya. Kira-kira kalau manusia gitu secara umum sampai mana levelnya? Ya pertama Mbak. Pertama ya? Iya. Jarang sampai ada yang Jarang. Ya kalau seperti saya sedekah, ibadah, berbuat sosial yang bagus, tujuannya ya biar paling pertama biar tidak masuk neraka gitu. Tapi sudah lumayan Mbak. Sudah lumayan. Tapi seru deh, alhamdulillah hari ini dapat ilmu lumayan banyak ya gitu Gus. Kebetulan juga nih biar kita makin tahu juga yang dasar-dasar. Tapi sekali lagi nih Mbak, buat catatan Mbak ya. Boleh. Sedekah kalau riak tetap nggak dapat pahala. Cuma gitu. Nanti insya Allah kalau kita sering sedekah, riak itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin awalnya riak nggak masalah bagi saya daripada sama sekali tidak bersedekah. Gitu. Tuh inget ya teman-teman ya. Ya mungkin dengan doanya orang yang kita kasih, mungkin kita akan muncul ikhlas di kemudian hari. Ini seru nih kalau ngomongin konsep tolong menolong. Ini kalau yang bedanya nih infak, sedekah dan kayak gitu-gitu tuh apa sih? Zakat. Nah, itu kan ada beda-bedanya tuh Gus. Ini pertanyaan saya dari saya sendiri. Siap, Mbak Isa, ya. Boleh nitip ya sekalian, saya nggak tahu soalnya Gus. Wakaf dengan sodako, terus apa tadi? Zakat. Itu zakat beda. Kalau zakat
Dengan sodakoh beda. Kalau zakat itu wajib, iya. Kalau sodakoh tidak wajib. Oke. Kalau zakat yang setiap tahunan ada zakat fitrah. Menjelang Idul Fitri. Idul Fitri Mbak. Kalau Idul Adha kurban. Kurban, iya betul. Kalau Mbak Isa kurban perasaan apa kurban? Bisa aja Gus. Oke, tapi ada yang pernah bilang zakat, di samping zakat fitrah nanti ada zakat mal. Oke. Kalau kita punya usaha yang sudah mencapai 1 nisab, maka kita wajib di akhir tahun kita wajib untuk zakat 2,5%. Oh, oke. Seandainya omset kita 100 juta, berarti 2,5% 100 juta berapa Mbak? Ya pokoknya segitu ya Gus. Tapi pasti dulu sekolah matematikanya nggak lulus. Gitu, tapi Mbak. Gus ada yang bilang kalau misalnya kita mau infak yang paling utama tuh ke keluarga kita dulu ya Gus ya? Apa enggak Gus? Kalau infak itu ya, infak itu paling bagus ya ke keluarga kita dulu. Oh, oke. Keluarga kita dulu. Oh, baru ditambahkan yang ke keluarga yang bukan yang wajib kita nafkahi loh. Kalau yang wajib kita nafkahi namanya bukan infak, namanya nafkah. Istri ke anak itu beda. Oh, oke. Anak ke ibu gitu itu hitungannya apa bukan juga gitu? Itu kalau ibunya sudah tidak bekerja, anak wajib untuk Oh, menafkahi. oke. Nah, kalau sedekah paling bagus ke saudara kita yang paling dekat, ke sekeliling kita, ya terus syukur-syukur ke orang banyak. Oh, oke. Wih, seru banget ya Allah, dapat ilmu banyak. Cuman kita balik lagi nih ke topik besar kita tolong menolong. Jadi nyambungnya ke zakat tadi sampai kayak gitu. Ini katanya ya Gus, ini benar gak kalau ada orang yang suka membantu orang lain bukan cuma dapat pahala doang, tapi dapat menghindari kita dari api neraka. Sepaket gitu ya Gus ya. Dan gini Mbak, tidak hanya bisa menyebabkan menghindar dari api neraka. Orang yang ahli sedekah itu menyebabkan meninggalnya husnul khotimah dalam keadaan baik. Oke. Nah, terus gini Mbak, tabungan hakiki, deposito yang asli itu ya sedekah itu. Jadi dulu Mbah Kanjeng Nabi itu punya makanan. Ketika pulang nanya ke istrinya, ternyata makanannya sudah dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Kanjeng Nabi tidak marah, justru itu adalah tabungan. Kalau kita nabung di bank, di BRI, di BCA itu masih semu-semu, masih semi. Kalau yang kita buat sedekah itulah tabungan kita. Karena kita hidup tidak hanya di dunia cuma sementara. Oh gitu. Terus sodako itu bisa untuk menghindarkan dari musibah. Sekarang kan lagi musim gempa, kemarin Cianjur terus Garut ya Mbak Isa ya. Garut. Nah, as-sodakoh tadfa'u anil bala. Sodakoh itu bisa menghindarkan kita dari musibah. Oke. Tuh. Apalagi kalau umat muslim gemar zakat, insya Allah Indonesia akan makmur. Coba bayangkan kalau muslim yang sudah punya usaha mencapai 1 nisab itu kok punya komitmen istiqomah setiap tahunnya zakat, insya Allah tidak ada orang fakir di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Tapi Jumat berkah itu berarti zakat nilai pahalanya gimana Gus? Nilai pahalanya kalau hari Jumat memang lebih tinggi atau gimana? Karena orang-orang kan sering banget tuh bikin, pokoknya kita ngasih sodako hari Jumat karena Jumat berkah gitu. Sebenarnya ada ini nggak apa enggak? Sebenarnya sama aja setiap hari gitu. Ya sama saja, cuma harinya hari spesial. Karena kan Sayyidul Ayam, hari yang besar itu setiap minggunya itu hari Jumat. Gitu. Dan di hari Jumat mulai ba'da asar hari Kamis sampai Jumat sore itu ada waktu tertentu yang dirasakan oleh Allah, di situ doa dikabulkan, diijabah oleh Allah. Gitu. Mungkin dengan sedekah akan membuat doa-doa kita semakin didengar oleh Allah. Didengar tuh gitu. Makanya. Nah ini juga ada nih Gus, ada mau nanya makna tersirat yang sebenarnya dari sebuah ungkapan setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan menjauhkan kita dari 70 kejelekan. Nah itu tuh, itu sedekah se-impactful itu berarti gitu Gus ya? Iya. Berarti kayak tadi sama dong, pahala bukan cuma pahala tapi juga menghindarkan kita dari neraka, 70 kebaikan dan menjauhkan kita dari 70 kejelekan. Boleh dijelasin nggak Gus? Gini Mbak ya, masalah pahala, masalah sodako itu hadis-hadis yang menjelaskan itu, contoh Mbak ya, banyak sekali keutamaan kita bersedekah, keutamaan kita berbuat baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini Mbak ya.
pahala itu dilipat gandakan. Saya mau kasih contoh yang masalah baca Quran, karena ini milenial, biar anak-anak milenial yang beragama Muslim rajin baca Quran, yang non Muslim mungkin yo sesuai dengan agamanya non Muslim, kan gitu kan? Ya, yang Muslim sering baca Quran minimal hari Jumat. Orang yang baca Quran satu huruf, mangkoro harfan, itu satu huruf itu dapat satu pahala, dan satu pahala nanti dilipat gandakan menjadi 10. Gitu. Okay. Kalau kita baca alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, sudah 30. Itu yang baca Quran. Sedekah juga sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makom kita ini Mbak saya untuk motivasi sebenarnya kalau pahala. Kalau kita bahas pahala itu untuk motivasi orang awam agar punya apa ya? Tergerak untuk bersedekah aja. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya motivasi kita bukan masalah pahala, itu bukan. Motivasi kita ya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi Gus, kalau untuk orang awam enggak apa-apa. Untuk orang kan? harus ini pahalanya segini, nanti dihindarkan dari ini, nanti yang jomblo akan dapat pacar. Nah, akan dapat pasangan ya gitu, enggak apa-apa. Karena ya ilmunya belum setinggi itu gitu ya. Belum setinggi Mbak Aisyah. Enak nanti aja. Kalau sudah kayak Mbak Aisyah, urusannya bukan masalah pahala, tapi karena urusannya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini seru banget hari ini, bermanfaat banget. Tapi aku jadi penasaran juga deh Gus. Kalau tadi kan menyinggung seputar pahala ya Gus ya. Kalau ada misalnya anak muda gitu zaman sekarang, kita sebut aja siapapun gitu ya, yang mereka beribadah tapi mereka posting. Nah, itu gimana tuh Gus? Posting di Instagram, kayak di Facebook, di TikTok. Di TikTok, betul gitu. Pause dulu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gimana tuh Gus kalau misalnya mereka itu posting-posting di Instagram gitu? Gak hanya anak milenial Mbak yang posting-posting ibadah di Instagram. Saya yang udah kemakan usia, udah tua gini aja suka posting kok Mbak. Dulu ya maksudnya Mbak ya. Jadi gini Mbak, posting di Instagram, di Facebook, di media sosial enggak masalah. Itu justru bagus karena buat uswatun hasanah, buat percontohan. Oke. Gitu Mbak. Buat percontohan. Biar kalau bahasa Jawanya itu ditiru, kalau bahasa Indonesianya apa Mbak? Iya. Biar dicontoh gitu sama teman-temannya. Oke. Tujuannya gitu, bukan karena riak, bukan karena pamer. Berarti kita juga nggak boleh ini ya, ibaratnya karena seuzon, nggak boleh karena seuzon. Gini Mbak, ada daunnya bahkan ada makalah. Ini ada makalah ya. A'linu ta'atakum. Kama a'lanu bima asihim. Kita tuh harus mengviralkan ibadah kita, sebagaimana mereka mengviralkan kemaksiatan mereka. Daripada Instagram diisi oleh hal-hal yang gak menarik, menurut Allah lebih baik diisi hal-hal yang menarik menurut Allah. Betul nggak? Loh, mereka dengan maksiat, dengan bangga dengan maksiat, bangga, masa kita nggak boleh bangga dengan ibadah kita? Tuh, nah, ingat. Lebih mending. Yang penting tujuannya bagus. Bener nggak Mbak Isa? Bener. A'linu ta'atakum kama a'lanu bima asihim. Kita harus mengviralkan kegiatan positif kita sebagaimana mereka mengviralkan kegiatan. Benar, malah anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang berbangga diri dengan maksiat, maksiatnya ditunjukin terus gitu loh. Kan bahaya itu, dosa besar kalau itu. Betul, kalau kita ya bangga dengan ibadah, biar ditiru, biar dicontoh oleh teman-teman kita. Itu dia. Tujuannya gitu, bukan karena untuk pamer-pameran, bukan. Gitu, Insya Allah ya. Semoga hatinya juga nggak ada niat ke situ untuk pamrih gitu ya, Gus. Semoga seandainya mungkin awal-awalnya masih pamrih, pamrih, mungkin nanti dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah. Amin, dapat hidayah juga gitu ya. Gimana sih Gus caranya biar kita tuh menjadi manusia yang hatinya bersih gitu, nggak ada rasa? Kan nggak mungkin Gus. Pasti kita gampang kesel, gampang ini, gampang itu. Tipnya ya. Kalau dari gue sendiri kan ilmunya udah lebih banyak. Ilmunya masih tinggi. Enggak boleh dibicarain terus. Tipnya gini, kalau biar hati kita jernih, gimana? itu ya kita sering zikir, sering baca sholawat, gitu. Sering baca istighfar, sering baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah gitu. Tapi
sering baca takbir, tapi maaf ya, karena sekarang era-era yang era apa ini ya, era zaman no ini banyak yang menyalahkan kalimat thayyibah tidak buat untuk zikir, tapi malah untuk teriak-teriak di jalan tuh. Oh, nggak baik itu ya. Takbir ya khusus buat wiridan aja. Wiridan, oke. Nggak usah buat teriak-teriak di jalan. Kalau dulu kan Bung Tomo teriak baca takbir untuk mengusir penjajah. Nah kalau kita orang-orang yang nggak jelas itu baca takbir untuk ngadepin sesama muslim, kan nggak baik. Oh itu pokoknya intinya tujuannya itu harus untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nggak boleh Gus ya. untuk hal-hal yang jelek. Betul. Karena itu kalimat thayyibah, kalimat mulia, kalimat yang istimewa kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Betul, Kita itu harus memperbanyak zikir lah. Betul. Orang yang banyak zikir insya Allah hatinya bersih, dijauhkan dari dengki, dijauhkan dari hasud, dijauhkan dari riak, pamer dan lain sebagainya. Amin amin amin. Pokoknya harus zikir terus aja tanpa putus gitu ya siap. Gus ya. Karena gini, orang yang cinta, ukuran cinta itu kan sering menyebut namanya. Kalau kita cinta sama Allah, sering zikir. Seberapa kita sering menyebut nama Allah, itulah seberapa kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Tapi Mbak. kalau anak-anak muda zaman sekarang ibaratnya yang wajibnya aja, yang fardunya aja tuh nggak dikerjain, Gus. Tapi tetap zikir tuh gimana Gus? Jadi sholat 5 waktunya aja banyak yang suka bolong-bolong. Tapi zikir. Tapi zikir tuh gimana Gus konsepnya Gus? Ya mungkin dengan barokahnya zikir nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa menjalankan sholat 5 waktu. Amin. Ya mungkin lagi proses. Lagi proses. Mungkin anak-anak muda kan banyak yang sholat itu subuh ketinggalan, Iya. duhur ketinggalan, paling mungkin maghrib ya. Saya subuh sih suka telat subuhnya jam 7 Gus. Oh, Masih. Berarti usoli fardhu subhi kerainan, kawanan ya, kesiangan lillahi ta'ala. Ya udah lumayan daripada nggak sholat sama sekali. Iya. Tapi mungkin dengan kita tetap konsisten melakukan sholat meskipun kodok, nanti akan mendapatkan taufik dari Allah, Gitu. bisa sholat tepat waktu. Amin, 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 Allahumma amin, 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 amin. Ini kita banyak banget dari tadi pertanyaan-pertanyaan selipan yang memang saya personal mau nanyain. Kita balik lagi nih, bakal nanya tentang tolong menolong, karena kita hari ini lagi ngobrolin mengenai bagaimana menumbuhkan rasa ingin tolong menolong di generasi kita. Boleh dong Gus dikasih tahu bagaimana caranya biar kita tuh jiwanya tuh pengen menolong terus gitu. Biar punya karakter menolong. Betul. Punya karakter ta'awun, Betul. menolong kepada sesama manusia. Tipnya yo kita harus mencontoh kepada ulama-ulama zaman dulu, mencontoh kepada tokoh-tokoh zaman dulu. Kita harus sering baca sejarah. Tipnya seperti itu. Oh dulu mungkin Pak Karno atau Pak Harto, kan tokoh-tokoh kita, Pangeran Diponegoro, pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari yang suka menolong. Nah kalau kita membaca biografi beliau-beliau seperti Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, seperti Mbah Jazuli pendiri Pondok Ploso, mungkin kita akan terinspirasi, Mbak. Kita harus baca sejarah dengan tokoh-tokoh pendahulu kita yang gemar saling menolong gitu, Mbak. Itu tuh ternyata banyak juga anak muda yang kurang membaca literasi, ternyata. Mbak. Harus Iya. literasi itu harus diperkuat. Itu tuh. Mungkin ini sebenarnya terkesan sepele ya Gus ya, Ya. kalau misalnya ngomongin seputar tolong menolong ini sama ngebantu orang. Ternyata itu tuh bisa berdampak baik, bukan cuma buat di akhirat. Kalau di akhirat mah udah pasti Ya, jelas dapat pasti, pahala ya. ya, tapi di dunia juga. Bahkan ini sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan dosa ini tuh bakal dihapus layaknya bayi yang baru lahir tanpa dosa. Bagaimana tanggapan Gus mengenai hal ini? Iya. Akan dihapus dosa-dosa kecilnya, Mbak. Aiminas sohoir. Bagaikan dia baru lahir, baru dilahirkan dari ibunya. Itu kalau kita gemar sedekah, memang benar seperti itu. Bagaikan kita masih suci lah. Tapi dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Kan dosa ada 2. Iya, dosa kecil tuh contoh-contohnya kayak meninggalkan sholat tuh jatuh dosa kecil, dosa besar. Kalau dosa besar itu ya contoh kayak apa ya, nyabu itu dosa besar. Oke. Kalau nggak sholat tapi dia dalam hati masih punya keyakinan kalau sholat itu wajib, ya bukan dosa besar. Tapi kalau sampai tidak punya keyakinan kalau sholat itu tidak wajib, bisa kafir. Bahaya. Yang penting kita tuh ketika meninggalkan sholat jangan sampai dalam hati kita meyakini kalau sholat sudah tidak wajib, itu yang bahaya. Kalau dosa-dosa kecil ya Mbak, contoh Mbak ya, meninggalkan sholat tapi dalam hati masih punya keyakinan kalau sholat itu wajib, melihat cewek cantik,
dengan syahwat, mungkin melihat, sekedar melihat maksud saya, itu dosa kecil. Oke. Ulama ada yang membagi dosa besar, ada yang membagi dua, dosa kecil dan dosa besar. Oke. Itu tuh Tapi terakhir. kalau yang dosa besar seperti minum Homer, putau, sabu dan sebagainya, ya itu harus dengan cara tobat. Oke. Gitu. Tapi banyak yang udah tobat terus kayak gitu lagi tobatnya dihitungnya apa tuh Gus jadinya? Tobat sambel. Tahu kan sambel kan? Udah tahu pedes ngambil lagi. Itu namanya tobat sambal. Tobat sambel. Semoga kita dituntun oleh Allah. Amin. Bisa selalu tobat. Amin. Dijauhkan dari sesuatu yang tidak menarik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Gitu, amin. Terakhir mungkin Gus boleh deh kasih pesan ke anak-anak muda, millennials juga tentunya. Apa yang pengen banget Gus sampein dan apa harapan Gus gitu buat anak-anak ini bisa menjadi generasi yang jauh lebih baik gitu. Pesan saya kepada anak-anak milenial, pesan saya biar menjadi generasi yang baik, generasi yang cinta kepada NKRI, karena sekarang maaf udah banyak anak-anak milenial yang terpapar yang dengan negerinya, dengan NKRI sudah tidak begitu cinta. Saya pesan kita harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena hubul waton, cinta tanah air adalah ajaran Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dulu Kanjeng Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, di tengah perjalanan Mbah Kanjeng Nabi itu sauk, rindu terhadap kota Makkah. Sauk. Maka turunlah ayat innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dalam tafsir ayat innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad itu ada ibarah wa fi tafsiril ayat isyaratun ila annahu balwaton minal iman. Artinya tafsir ayat innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, ayat itu memberi isyarah bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Kita harus menanam jiwa nasionalisme kita. Nah, kuncinya bagaimana agar kita tetap cinta tanah air? Kuncinya kalau ngaji harus dengan kiai yang punya sanad. Sanad itu mata rantai keilmuan, Mbak. Yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Ini yang paling urgent ini. Biar kita ketika sekarang kan ada istilah hijrah-hijrah gitu ya. Banyak sekali kan istilah-istilah hijrah. Pesan saya kepada milenial cuma satu, ngaji dengan kiai atau dengan ustadz yang punya mata rantai keilmuan yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Insya Allah nanti akan menjadi Islam yang tawasud, Islam yang moderat, bukan Islam radikal atau intoleransi. Karena gini, ada dawuh bainana wa bainal qaum al-qawaim yakni al-isnad. Yang membedakan kubu sebelah dengan kita, kubu sebelah maksudnya yang intoleransi, itu hanya sanad. Sanad itu mata rantai keilmuan. Contoh kayak Mbak Isa, seandainya ngaji dengan saya, seandainya ya. Kalau saya jelas kok sanad keilmuannya sampai Kanjeng Nabi. Saya mondok di Pondok Ploso, Kediri, Jawa Timur, Mbak. Pendiri Pondok Ploso itu Mbah Jazuli. Mbah Jazuli itu adalah santri pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan santri daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanar Al-Bantani, Banten dekat Jakarta, Mbak. Mbah Nawawi Banten ngaji dengan Said Abi Bakrin Satu Adimiyati, Said Ahmad bin Zilid Dahlan, Said Utsman bin Hasan Adimiyati, Said Abdullah bin Hijazi Asraqawi, Said Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hifni, Said Ahmad bin Muhammad Al-Khulaifi, Said Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi, Said Ali bin Ibrahim, Said Ali bin Yahya Az-Ziyati, Imam Romli Sohir, Al-Hafidh As-Sakhawi Muhammad bin Abdurrahman, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti sampai bahkan Nabi kalau ingin lihat kumlitnya ya di YouTube. Kalau nganu lama nanti, Mbak. Terus pesan ini yang terakhir buat anak-anak milenial, kita harus sekali lagi cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Indonesia itu beda dengan negara lain. Beda dengan Mesir, dengan Arab beda. Di Indonesia pengajian mengadakan majelis takbir, tabligh akbar bebas, tidak ada larangan dari pemerintah. Coba kalau di Mesir kita mau naik mimbar harus punya surat izin resmi dari pemerintah. Jadi kalau sekarang ada anak milenial, oknum mungkin ya, yang teriak-teriak Indonesia tidak pro dengan Islam, itu salah sekali. Karena di Indonesia ngaji itu bebas, tidak harus izin dari pemerintah. Kita harus bersyukurlah
kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus selalu mencintai negara Indonesia. Setuju tuh, itu tuh. Jadi buat anak-anak muda juga harus. Kalau nanti mau follow bisa langsung. Tidak boleh mudah terprovokasi. Nah itu kalau mau lihat itu bisa nonton videonya di YouTube juga udah ada. Banyak ya, ada banyak tuh jadi potongan-potongannya. Masalah kebangsaan. Tuh udah bisa fikih dilihat. Kebangsaan, Mbak. Tuh udah bisa dilihat. Dan hari ini yang dari tadi kita obrolin relate banget sama campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Karena apa? Karena relate sama yang dijalankan sama Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar bisa langsung aja di www.konvensirakyat.com. Dan untuk daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung di website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Langsung aja scan di QR code yang ada di depan. Nah, buat langsung download di Google Play dan juga App Store. Dan bagi kamu yang sudah memberikan quotes terkait, hari ini kita bakal ngumumin 3 pemenangnya di minggu depan ya, tentunya di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa di follow ya. Jadi tentunya Aisyah thank you banget untuk teman-teman yang udah join. Gus Ulil terima kasih sharing Sama-sama, Mbak ilmu Isa. bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi ya. Oke. Dan boleh kan saya main kesini lagi? Boleh dong. Insya Allah ya, nanti kalau sehat-sehat panjang umur tentunya. Amin, ya. amin. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh